Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Ilmu dan amal adalah senjata, kau perkasa, cinta Indonesia, kau berani, ikhlas dan bersahaja, berjuang untuk Islam dan Indonesia. Muhammadiyah, gerakan kami, Islam adalah jalan hidup kami. Ridho Allah, tujuan kami, Qadam adalah kami. Kekuatan sejati ada di hati, kekuatan sejati adalah nurani. Qadam berjuang Islam sejati. Ayo maju tegakkan risalah Nabi. Kekuatan sejati ada di hati, kekuatan sejati adalah nurani. Qadam penegak pilar republik ini. Ayo, 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 ayo maju, maju, Qadam berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah beroleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kami telah menyampaikan tentang akhlak bermasyarakat, tentang bertamu dan menerima tamu. Kali ini saya akan menyampaikan serial tentang akhlak bermasyarakat, tentang hubungan baik dengan tetangga. Kita semua sebagai makhluk yang bermasyarakat tentulah tidak lepas dari bertetangga. Sesudah anggota keluarga sendiri, orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Merekalah yang diharapkan paling dahulu memberikan bantuan kepada kita jika kita membutuhkannya. Jika tiba-tiba kita ditimpa musibah kematian misalnya, tetanggalah yang paling dahulu datang takziah dan mengulurkan bantuan. Begitu juga apabila kita mengadakan acara-acara akikahan atau pernikahan, maka tetangga jugalah yang akan lebih dahulu memberikan bantuan dibandingkan dengan famili yang rumahnya lebih jauh. Kepada tetangga pula lah kita menitipkan rumah jika kita sekeluarga bepergian jauh keluar kota atau keluar daerah. Karena itu termasuk juga adab di dalam kita bertetangga. Apabila kita akan bepergian meninggalkan rumah kita, maka jangan lupa kita berpamitan dengan tetangga. Lebih-lebih apabila rumah kita tinggalkan dalam keadaan kosong. Begitu pentingnya peran tetangga sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada siapa saja yang akan beli rumah atau membeli tanah untuk dibangun rumah, hendaklah mempertimbangkan siapa yang akan menjadi tetangganya. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jaru qoblad dari warrafiku qoblat toriki wazadu qoblar rohili. Tetangga sebelum rumah, kawan sebelum jalan, dan bekal sebelum perjalanan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah telah memberikan penjelasan kepada kita, hendaklah apabila kita akan membangun suatu rumah atau kita akan menempati suatu rumah, hendaknya kita perhatikan siapa yang akan menjadi tetangga-tetangga kita itu. Sebab tetangga-tetangga kita itu sangat berpengaruh
terhadap keadaan kita maupun keluarga kita. Karena itu dalam kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa tetangga yang baik adalah salah satu dari 3 hal yang membahagiakan hidup. Rasulullah bersabda, min sa'adatil mar'il muslimil jaru salihu wal manzilu wasingu wal markabul hani'u. Di antara yang membuat bahagia seorang muslim adalah tetangga yang baik, rumah yang lapang, dan kendaraan yang nyaman. Tetangga yang baik yang membahagiakan kita, yang mengembirakan kita, yang juga dapat mendukung kebaikan-kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Buruk baiknya sikap tetangga kepada kita tentu tergantung juga bagaimana kita bersikap kepada mereka. Oleh sebab itu, sangat dapat dimengerti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dengan tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana, wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhura. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dekat dan jauh dalam ayat di atas dapat berarti dekat dari segi tempat, hubungan kekeluargaan dan agama. Dengan varian agama dan hubungan kekeluargaan, tetangga dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama, tetangga yang punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Mereka adalah tetangga yang bukan famili dan bukan pula seagama. Kedua, tetangga yang punya 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak seagama. Mereka adalah tetangga yang seagama. Ketiga, tetangga yang punya 3 hak, yaitu hak tetangga, seagama, dan famili. Mereka adalah tetangga yang seagama dan punya hubungan kekeluargaan. Tetangga yang punya hak lebih banyak, lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Klasifikasi tersebut diperlukan untuk menentukan prioritas apabila karena keterbatasan kita hanya mampu berbuat baik kepada sebagian mereka saja. Seandainya kita hanya mampu berbuat kepada seorang, tentunya kita memilih keluarga yang akan kita bantu itu keluarga yang seagama dan masih famili. Apabila 2 orang yang dapat kita bantu, tentunya kita dapat memberikan bantuan kepada yang seagama meskipun bukan famili. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, pentingnya hubungan baik dengan tetangga. Berkali-kali malaikat Jibril memesankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai beliau mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Nabi bersabda, "Ma yala Jibrilu yusuni bil jari hatta donantu annahu
sayuwarithuhu. Selalu Jibril memesankan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwa tetangga akan menerima warisan. Selalu, kata Nabi, selalu Jibril memesankan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Mengingat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, hubungan dengan tetangga hendaklah kita bina sebaik-baiknya. Jangan sampai hubungan dengan tetangga itu retak. Dalam beberapa hadis lain, Rasulullah menjadikan sikap baik dengan tetangga sebagai ukuran dari keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Seorang sahabat bertanya, "Siapa dia yang tidak beriman itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Saudara-saudara, contoh-contoh yang dapat kita lihat di dalam masyarakat, sikap atau keadaan kita yang kurang baik terhadap tetangga, di antaranya adalah misalnya kita memelihara binatang, lalu binatang itu kita lepas begitu saja sehingga mengganggu tetangga kita. Mungkin dia berak di rumah tetangga kita, atau dia merusak tanaman-tanaman dari tetangga kita. Nah, atau kita menanam tanaman kita mengarah ke tetangga kita sehingga mengganggu atap dari tetangga kita atau merusak tetangga kita. Ini pun termasuk dari contoh-contoh orang yang membuat tetangganya tidak aman. Dan ini juga bisa menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan kita dengan tetangga kita. Karena itu, apabila kita memelihara binatang-binatang, misalnya ayam, atau kelinci, atau kambing, jangan sampai kita lepaskan begitu saja yang nantinya dapat merusak atau mengganggu tetangga kita. Demikian juga tanaman-tanaman kita yang mengarah ke atap rumah tetangga kita. Hendaknya kita pangkas, jangan sampai kita biarkan yang pada akhirnya akan mengganggu tetangga kita dan akhirnya bisa menyebabkan kita menjadi. Di beberapa hadis di atas tampak bagi kita betapa pentingnya sikap baik dengan tetangga. Sikap hidup bertetangga mempunyai hubungan yang signifikan dengan atas iman seseorang. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik dia dengan tetangganya. Begitu pula sebaliknya.
Bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga. Minimal hubungan baik dengan tetangga diwujudkan dalam bentuk tidak mengganggu atau menyusahkan mereka. Misalnya, waktu tetangga tidur atau istirahat, kita tidak membunyikan radio atau TV dengan volume tinggi. Tidak membuang sampah ke dalam rumah tetangga. Tidak menyakiti hati tetangga dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. Dan ini juga yang sangat penting di daerah perkotaan terutama, yaitu membuat septic tank di dekat sumur tetangga kita. Nah, ini sangat mengganggu sehingga bisa-bisa sumur tetangga kita menjadi tercemar karena septic tank kita itu. Yang lebih baik lagi, tidak hanya sekedar menjaga jangan sampai tetangga terganggu, tetapi secara aktif berbuat baik kepada mereka. Misalnya dengan mengucapkan salam dan bertegur sapa dengan ramah. Memberikan pertolongan apabila tetangga membutuhkannya. Apabila kita masak makanan, memberikan sebagian kepada tetangga. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar, "Idza tabahta marokotan fa'aksir ma'aha, sumanzur ahla baitin min jironika, fa'asibhum minha bima'rufin." Jika engkau memasak gulai, perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu dan berikanlah kepada mereka sepantasnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan juga pengertian kepada kita. Hendaknya meskipun yang dapat kita berikan hanyalah sekedar kuah misalnya, tetapi jangan sampai dilalaikan. Berbuat baik kepada tetangga. Lebih-lebih apabila kita mampu memberikan yang lebih dari itu. Lebih-lebih dalam situasi yang sekarang ini, di mana banyak orang yang mengalami kekurangan. Maka jangan sampai kita ini berlebih-lebihan, sedangkan tetangga-tetangga kita dalam kekurangan. Dalam hadis yang lebih panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguraikan bagaimana cara berbuat baik dengan tetangga. Beliau bersabda, "Hakul jari idza marido muttahu wa in mata syata'tahu wa in aftikrat qaradtahu wa in aghwat ta satartahu wa in asobahu khairun hana'tahu wa in asobathu musibatun ngazaitahu wala tarfa bina'aka fauqa bina'ihi fatas sudda alaihi riha wala tu'dhihi birihi kidrika illa antaqrifalahu minha." Hak tetangga itu ialah apabila ia sakit kamu menjenguknya. Apabila ia meninggal, kamu mengiringi jenazahnya. Apabila ia membutuhkan sesuatu, kamu meminjaminya. Apabila ia tidak memiliki pakaian, kamu berinya pakaian. Apabila ia mendapatkan kebajikan, kamu mengucapkan selamat kepadanya. Apabila ia mendapat musibah, kamu bertakziah kepadanya.
Jangan engkau meninggikan rumahmu atas rumahnya, sehingga angin terhalang masuk rumahnya. Dan janganlah kau menyakitinya dengan bau periukmu, kecuali kau memberinya sebagian dari masakan itu. Hak tetangga. Kalau tetangga punya hak, artinya itu kewajiban kita. Apabila ia sakit, kamu menjenguknya. In marido muttahu. Apabila ia sakit, kamu menjenguknya. Menjenguk tetangga adalah merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan bagi tetangga kita yang sakit. Alangkah aibnya apabila kita ini tetangga kita sakit, tetapi kita tidak memperhatikannya, tidak memperdulikannya. Apabila ia meninggal, kamu mengiringi jenazahnya. Ini pun merupakan hak dari orang yang meninggal atau tetangga kita yang meninggal itu. Apabila kita masih mampu untuk mengantarkannya, usahakan kita dapat mengantarkan sampai ke kuburnya. Apabila ia membutuhkan sesuatu, kamu menjaminya. Misalnya tetangga kita membutuhkan peralatan-peralatan rumah tangga. Maka kalau kita punya, apa salahnya apabila kita meminjaminya? Apabila ia tidak memiliki pakaian, kamu memberinya pakaian. Tentunya apabila kita termasuk orang yang cukup, sedang tetangga kita orang yang kekurangan. Tetangga yang baik tidak akan tega melihat tetangganya berpakaian yang tidak layak. Karena itu sudah semestinya apabila kita termasuk orang yang cukup, kita memberikan pakaian yang layak bagi tetangga kita. Apabila dia mendapatkan kebajikan, hendaknya kamu mengucapkan selamat kepadanya. Misalnya tetangga kita mempunyai anak atau melahirkan anak, maka sudah sepantasnya kita itu mengucapkan selamat. Atau dia mendapatkan kebahagiaan yang lain, jangan malah kita iri, tapi hendaknya kita turut memberikan ucapan selamat. Apabila ia mendapatkan musibah, kamu hendaknya bertakziah kepadanya. Apabila tetangga kita mendapatkan musibah, kita hendaknya bertakziah. Bertakziah itu artinya memberikan ucapan yang bersifat menggembirakan kepadanya karena dia dalam keadaan sedih mendapatkan musibah. Kemudian jangan engkau meninggikan rumahmu atas rumahnya sehingga angin terhalang masuk rumahnya. Nah, inilah yang kadang-kadang di perkotaan kadang-kadang kita itu sudah tidak mempunyai adab, sehingga orang yang miskin rumahnya terjepit di antara rumah-rumah orang yang besar, orang-orang yang kaya, yang tinggi-tinggi, sedangkan dia rumahnya itu kecil di antara rumah-rumah usaha. Bagi orang yang beriman, mestinya dia meminta izin, apakah boleh dia mendirikan rumah yang lebih tinggi daripada rumahnya. Dan janganlah kamu menyakiti dengan bau periukmu, kecuali kau memberinya sebagian dari masakan itu. Jadi apabila kita memasak, kemudian baunya kemana-mana, akhlak Islam menganjurkan agar kita juga mengantar kepada tetangga kita. Tentunya dalam mengantar ini seperti yang sudah saya aturkan di depan, yaitu dengan prioritas. Misalnya yang dapat kita antar itu satu orang, ya kita ambil yang paling dekat. Seorang muslim harus peduli dan memperhatikan tetangganya, mengulurkan tangan untuk mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi oleh tetangga.
Jangan sampai terjadi seseorang yang dapat tidur nyenyak sementara tetangganya menangis kelaparan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, tidak beriman kepadaku orang yang dapat tidur dengan perut kenyang sementara tetangga kelaparan padahal dia mengetahui. Begitulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan, itulah kekurangan saya, dan apabila ada benarnya, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, aman ma'ruf nahi munkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Ilmu dan amal adalah senjata, kau berkasa, cinta Indonesia, kau berani, ikhlas dan bersahaja, berjuang untuk Islam dan Indonesia. Muhammadiyah, gerakan kami, Islam
nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahu Rahman, sholawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad khairil anam. Sahur dan subuh terasa indah, lapar dan haus terasa indah, tahan amarah terasa indah, tundukkan nafsu terasa indah. Berbuka puasa terasa indah, sholat tarawih terasa indah, baca Al-Quran terasa indah, hati dan damai terasa indah. Marhaban Ramadan, 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 marhaban Ramadan. Ramadan yang indah. Mungkin kita tidak tahu kapan kita mati dan hidup. Mungkinkah kita bisa berpuasa di saat bulan Ramadan yang akan datang? Janganlah engkau tidak berpuasa hanya karena tidak kuat menahan hawa nafsu yang terus berdatangan. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang punya akal pikiran yang jernih. Infak sedekah terasa indah, tunaikan zakat terasa indah, bantu si miskin terasa indah, tolong si lemah terasa indah. Marhaban Ramadan, 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 marhaban Ramadan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.